Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal yang menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Serangan ini dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dengan banyaknya bangunan rata dengan tanah serta kendaraan terbakar seiring dengan konflik regional yang semakin eskalatif. Selain itu, pemirsa, pejuang militan Hizbullah kembali menargetkan barak militer Zionis Israel di Kiryat Shmona dengan roket. Belasan roket diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke markas militer Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon. Roket-roket Hizbullah ini memiliki daya ledak yang cukup tinggi untuk menghancurkan markas Israel. Sementara itu, Hizbullah juga menyerang barak militer Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Hizbullah menyerang menggunakan rudal daya ledak tinggi ke barak militer Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Hizbullah karena tewasnya pemimpin Hizbullah atas serangan Israel. Ya, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan drone ke Israel. Terlihat drone milik pejuang Hizbullah menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Selain itu, akibat serangan drone pejuang Hizbullah, terdengar ledakan besar. Serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Ya Allah, van, استهد فين van. Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel milik warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel. Ya Allah, van, استهد فين van. Sementara itu, Hizbullah membalas Israel dengan menyerang kota Nahariya di Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah melancarkan serangan ke permukiman di Nahariya, wilayah Palestina Utara yang diduduki oleh Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi militer Israel. Israel kembali melancarkan serangan brutalnya ke Lebanon. Kota Sore di selatan Lebanon luluh lantak akibat dihantam rudal Israel. Sebuah video memperlihatkan kerusakan gedung-gedung dan rumah. Rudal Israel menghantam wilayah ini dan menghancurkan tempat tinggal warga. Puing-puing berserakan, sementara petugas medis terlihat bersiaga untuk mengevakuasi korban ledakan. Serangan udara Israel semakin gencar menghantam Lebanon Selatan, salah satunya permukiman di kota Joya. Serangan itu membuat permukiman warga porak-poranda dan rusak parah. Rekaman yang beredar menunjukkan serangan udara Israel yang menyebabkan hancurnya permukiman warga yang semakin masif di wilayah Joya, Lebanon Selatan.
Serangan ini dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dengan banyaknya bangunan rata dengan tanah serta kendaraan terbakar seiring dengan konflik regional yang semakin eskalatif. Selain permukiman warga yang porak-poranda, serangan ini juga menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Dan Israel juga menyerang rumah sakit di Lebanon Selatan. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit. Israel menyerang rumah sakit Tep 9 di Lebanon Selatan. Kerusakan terlihat di bagian dalam rumah sakit akibat serangan udara Israel. Alat-alat medis hingga kendaraan di rumah sakit hancur berantakan. Rumah sakit yang rusak ini diketahui milik pemerintah Lebanon. Dari serangan itu, Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit Tep 9. Tentara Israel bahkan merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Serangan pesawat tak berawak Israel ini menewaskan seorang pemuda yang tampak sudah terluka. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Pemirsa, tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang yang tewas di Lebanon. Serangan Israel yang menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon mengakibatkan ribuan warga sipil tewas. Tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang Armenia di dalam kelompok Hizbullah yang tewas dalam bentrokan militer dengan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Warga setempat melaksanakan sholat jenazah, sementara keluarga dan teman-teman yang berduka memberikan penghormatan terakhir mereka. آدم لما اجى على الحي وبحب المقاومة وفات على صفوف المقاومة قدم نفسه فداء لهذا الخط فداء لأهل البيت ونحن بنفتخر فيه انه هو من الطائفة الأرمنية انه قدم نفسه بهالطائفة وبقلب الجنوب دفاعا عن الجنوب ولبنان واهله. Bentrokan pertama di Lebanon pecah pada 2 Maret. Tel Aviv mengatakan bahwa mereka menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon. Pemirsa, pertama dalam sejarah Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai untuk menghentikan perang yang terjadi. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian.